Ya, teman-teman, saya mau ke kawasan Cianjur Selatan. Ini udah nyampe Jalan Raya Ciawi. Saya lagi istirahat dulu, bawa motor. Jadi mau eksplor kawasan Cianjur Selatan nih. Saya udah di lampu merah nih, belok kiri Ciawi, Puncak, lurus Sukabumi. Tak mau belok kiri nih, arah Puncak. Nah, ini pasar Ciawi, pasar rakyat Ciawi tuh. Ini Cibeduk, angkot Cibeduk nih. Birunya biru rada apa namanya, rada muda. Nah, kalau yang di depan tuh, yang birunya rada biru agak tua sedikit nih. Nah, ini nih apa namanya, Cisarua Sukasari, yang saya sering naikin kalau lagi ngecer angkot. Sebenarnya ini juga mendadak banget dah, buset, bener-bener mendadak. Tadi sebenarnya saya udah pun pengen naik kereta gitu kan. Cuma dipikir-pikir kalau naik kereta terus ngecer-ngecer gitu, sayanya nggak bisa ke beberapa tempat gitu. Soalnya Cianjur Selatan itu kan ya kawasannya luas dan jauh gitu kan. Macet banget. Ya, setelah 15 tahun nih saya nggak bawa motor ke kawasan Puncak. Terakhir saya ke kawasan Puncak bawa motor tuh sama istri saya berdua. Dan ini baru lagi nih 2025 baru kembali lagi motoran di kawasan Puncak. Kalau buat macet sih kayaknya enggak deh. Ini hari Rabu teman. Nggak gitu macet kayaknya. Sengaja saya ambilnya nggak weekend ya. Dan nggak tahu mau kemana dulu di kawasan Cianjur Selatannya. Nanti ke ininya aja. Soalnya saya juga bawa baju ini. Jadi rencananya mau nginep gitu. Soalnya kalau pulang hari juga kayaknya nggak memungkinkan teman-teman. Apalagi saya jalan dari rumah tadi udah agak kesiangan juga kan, 7:30 saya baru jalan dari rumah. Terus ini sekarang udah jam berapa nih? Jam 10:15. Nah, kanan alternatif Puncak nih. Belok kanan situ. Nah, lalu lintas terpantau juga nggak macet, enak, makanya agak-agak lancar kan kalau hari biasa mah. Dan terlebih lagi bukan long weekend ataupun high season, apalagi ya libur-libur gitu deh. Dia agak senggang-senggang, kita bawa santai aja dari sini. Kalau misalnya saya ke Gunung Padang dulu itu paling sekitar 2 jam 30 menit lah. Nah, di depan Simpang Gadok nih kita mau ambil kanan. Masuk Jalan Raya Ciawi Puncak. Cuaca panas banget ini. Malah saya nggak pakai jaket lagi tuh. Kagak pakai jaket sama sekali dari Jakarta dan nggak bawa jaket saya. Kebiasaan emang kalau bawa motor itu saya jarang pakai jaket walaupun luar kota. Saya Jakarta Bandung aja tuh sering banget nggak pakai jaket dulu ya. Wah, agak tersendat nih. I know nih ya. Paling mah perempatan doang biasanya mah. Nggak terlalu signifikan kalau weekday begini mah. Nah, dan saya juga nggak mau terlalu ngebut, mau agak-agak santai juga. Motornya juga beat lah. Tahu nanti kuat nanjak apa enggak ya di kawasan Cianjur Selatannya tuh. Soalnya ya kalau ngikutin rencana mah mau sampai ke Ranca Bali nanti. Cianjur Selatan Cidaun itu kan kalau naikin ke atas lagi kan bisa sampai ke Ciwidey di Ranca Bali nanti. Makanya saya nggak pulang hari, nggak memungkinkan waktunya soal untuk pulang hari. Ya tadi saya udah isi bensin di Jatinegara, isi 50.000 Pertamax, bensin mah udah penuh. Dan sampai sini belum berkurang baru berkurang sebatang. Tadi ngisi 50.000. Ini baru berkurang sebatang tuh, tadi ngisi di Jatinegara sini. Karena tadi saya lewat ini Jalan Raya Bogor.
Jadi PGC Cililitan saya belok kanan, udah tinggal lurus saya lah. Dan enak, nggak terlalu macet kok, dan agak cepat juga. Tadi paling macetnya kan gara-gara yang itu tuh. Ah ini nih. Apa namanya? Saya lupa. Nicole River Park. Alam Sunda restoran. Kan enak lalu lintas. Lancar banget dari tadi, nggak menemui kendala-kendala tersendat-sendat macet segala. Nah, Saung Kuring sebelah kiri nih. Kangen banget touring-touring begini, udah lama nih. Cuma sayang motornya sekarang pakai Beat. Kalau dulu saya touring mana-mana pakai motor gede. Yang nggak gede-gede banget sih, Phantom maksudnya gitu, atau Ninja 2,5. Kalau nggak Fiction, nggak motor tanki lah ibaratnya gitu. Nah ini doa ibu nih, Garut. Oh Tasik maaf. Tuh Tasik ekonomi AC. Nah ini kalau dari Ciawi tadi naik doa ibu itu ongkosnya 40.000 teman, sampai ke Cianjur. Bus doa ibu. Nih biasanya macetnya sampai ini nih, apa namanya, Pasar Cisarua. Macetnya ini karena udah agak siang juga ini, 10:30 kurang 5. Ya macetnya di situ doang, nanti lepas habis dari Pasar Cisarua udah agak-agak lancar juga, nggak macet pasti. Nah kan, oh tahu apa, bingung kadang-kadang omongannya ya. Padahal kagak ada apa-apa loh. Wah udara udah mulai ini nih, adem, tapi mataharinya yang panas banget hari ini nih, sampai nyengat banget. Di bakmi apa? Bakmi golek. Lancar jaya, nah udah mulai nanjak terus nih di sini nih. Villa, kamar. Citra Cikopo belok kanan. Motor belum pernah diajak nanjak nih motor nih, nggak pernah dibawa kemana-mana malah. Ah ini B juga tuh platnya, dari timur dia, cuma Jakarta Timur, TJN. Bima Cakti. Nah di makin atas makin ini nih mataharinya, asal jangan hujan aja, mintanya mah jangan hujan deh. Walaupun saya bawa si jas hujan, bawa 3 jas hujan mah. Tas bawa 1 buat baju sama buat ini nih, dompet apa, kamera, HP. Lancar jaya, enak banget. Anginnya angin gunung. Ntar jalan-jalan sama keluarga, soalnya anak-anak juga lagi pada ini ujian. Jose kan mau masuk SMP, dia mau ujian, lagi pada fokus belajar. Cimory dari Dairyland, Mountain View. Ini Cimory yang pertama ya itu ya, yang Mountain View itu. Yang kedua kan yang Riverside. Ini juga B nih, cuma dari kalau nggak salah Depok ya. Dan motor emang baru ganti oli kemarin. Soalnya dari kemarin pengen banget saya ke daerah-daerah Cidaun gitu, Cianjur Selatan gitu kan. Padahal ini saya pas rekam ini pas berangkat video Cianjur, yang saya explore kota Cianjur itu belum keluar videonya padahal. Saya udah mau berangkat Cianjur lagi nih. Ini Masjid Al Barokah Pasar Cisarua, berarti di depan, dan udah nanti penginapan yang Taman Safari punya tuh.
Di depan sana udah pasar Cisarua. Nah, nih macetnya selalu begini kalau di pasar Cisarua. Ntar habis lepas ini baru lancar, nggak macet. Nah ini nih, hotel yang punya Taman Safari, Royal Safari Garden. Canopy Coffee and Pizza. Oh, macet memang kalau depan pasar Cisarua itu. Nah, kalau udah ngelewatin pasar Cisarua mah enak tuh, lancar, nggak ada sendatan. Paling angkot doang nurunin penumpang berhenti gitu. Nah, ini belok kanan alternatif Ciawi Cisarua. Ah, masuk jalan sini nih. Tuh lewat perkampungan ya. Kalau saya nggak gitu tahu jalan-jalan perkampungan di kawasan sini. Ini nanti mau istirahat dulu di ini nih apa namanya? Rest area Gunung Mas. Wow, cakep tuh. Mantap. Udah lama banget memang kakak motoran di kawasan puncak. Hotel Ciberem. Saya mau nikmatin, mau bawa santai teman. Jadi nggak mau terlalu ngebut-ngebut juga lah, nggak buru-buru juga, nggak diubur-ubur waktu sih. Istirahat jangan ya. Tanggung lah. Cuma tanggung lah. Udah agak siang juga. Ini motornya nggak enak lagi nih di bawahnya nih, berebet. Wah, udah masuk. Ini nih, dari sini nanjak terus, udah masuk kawasan puncak. Buka kaca, enak banget, adem banget. Waduh, enak tuh ngeliat itu di situ. Lala mob, istirahat. Nah, Gunung Mas. Adem. Ah, banyak kang kopi nih. Kang bakso apa. Oh, sekarang jadi gini nih. Tuh. Nah, sekarang pakai motor-motor begitu ya. Nah, saya nggak off cam nih. Mau kasih lihat teman-teman suasananya sekarang. Berhenti dulu apa istirahat ya? Lihat sini nih, bagus kayaknya nih. Bentar nih. Mumpung pakai motor. Oh, ini yang bekas Hibits sih teman-teman. Tuh, dibongkar nih kemarin bekas Hibits ya. Yang dibongkar sama Deddy Mulyadi. Yuk kita lanjut lagi ke sana. Kita lanjut lagi. Ya, tapi kayaknya kalau Indomie mah nggak ada ya. Tapi ada bawa kompor tuh di orang bawa, berarti ada Indomie ya. Oh tuh bagus tuh di situ tuh. Kita bawa santai teman-teman. Oh ini yang bekas Hibits ya. Hibits apa sih namanya? Hibits apa? Bilangnya gitu. Yang kemarin dibongkar. Tuh banyak plat B juga nih. Padahal hari biasa ini. Pada jalan-jalan.
Nah ini dulu warung-warung nih. Sekarang udah dibongkar-bongkarin semua. Ah, adem banget hawanya, hawa gunung banget ini. Aduh, tukar hawa saya, tukar hawa lagi. Apalagi kali ini pakai motor enak, nggak naik angkot dan nggak pakai jaket coy. Waduh, hampir. Gila si Ipan ke puncak naik motor kagak pakai jaket. Oh ini mah akam sih, kagak pakai helm. Uh. Pinus Eco Park. Nah, nanjak terus. Nah ini juga dulu warung-warung nih kalau nggak salah di sini ya. Sekarang udah dibongkar-bongkarin. Nah sama sini juga dulu warung-warung nih. Cakep tuh pemandangannya tuh. Bagus teman-teman. Situ tuh. Tuh, waduh. Cakep pemandangannya. Situ. Kita lanjut lagi aja. Karena perjalanan masih agak panjang ini. Soalnya saya bawa santai teman-teman, nggak bawa kenceng-kenceng. Kalau bawa kenceng mah dari tadi udah nyampe ke Cianjur saya. Sambil menikmati, nah ini jembatan menuju Villa Soekarno. Ada tulisannya tuh Riung Gunung ya di tangganya itu. Mantep. Seger, 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 seger. Nih kalau motornya sebenarnya bermasalah nih, dut-dutan di gasnya. Kalau nggak kuat nggak jadi, pulang lagi aja teman-teman. Dut-dutan banget motornya. Ah, cakep ya. Tuh, mantep. Pada istirahat, pada ini. Kita lanjut lagi guys. Wah, puncak Bogor, no ada tulisannya, no. Tahu kameranya nggak zoom, nggak kelihatan kayaknya sih. Nih udah, untung nggak cuaca enak nih. Maksudnya nggak hujan gitu kan. Kalau nggak, udah kabutnya. Mantep. Tuh, motornya nggak enak, dut-dutan. Kalau begini terus balik aja saya. Yang penting saya mau nyampe ke puncak pasnya dulu. Pak bensinnya ya tadi ngisi Pertamax saya. Kurang bagus ya kali Pertamax sekarang ya. Mestinya ngisi Pertamax merah, memang tadi salah saya. Saya mau nggak mau off cam nih. Mau kasih lihat tuh pemandangannya. Uh, Mantep cuy. Uh.
Dundutan loh, nggak bisa narik nih motornya. Wah kacau ini motor. Nggak pernah dibawa jauh sih. Tadi sempet periksa ke bengkel. Jadi bensinnya telat. Ah, ini udah sampai di Ataun ya. Ah, Masjid Ataun teman-teman. Adem enak euy. Wah, ini karunia bakti bukan? Oh, bukan, anugerah Gusti, bus pariwisata itu mah. Soalnya hijaunya sama dengan karunia bakti. Trayek Garut Kampung Rambutan ya kalau nggak salah karunia bakti. Wah, di atas ada doa, bus, doa ibu nih. Doa ibu mau lewat bentar lagi. Nah, doa ibu Tasik Jakarta. Tasik Kampung Rambutan ya kalau nggak salah ya trayeknya ya. Oh, ayo nanjak. Bukannya nggak kuat nanjak nih motor endut-endutan berebet. Dia punya oil pumpnya bermasalah. Enak ya, gila. Jarang-jarang saya ngeliat kayak gini nih. Wow, di atas itu tuh. Yang kemarin dibongkar bangun lagi apa itu? Dinginnya maknyos, mantep. Makanya enakan kalau ke kawasan sini nggak pakai jaket tuh gini. Bener-bener tuh menik ini banget, ngerasakan banget dinginnya. Motor. Wah, kayaknya batal aja deh, ngeri juga nih saya. Kalau sampai ke Cianjur mas, soalnya nanti ke Gunung Padang tanjakannya lebih ini lagi teman-teman. Batal karena kendala motornya nih. Batal teman-teman. Saya sampai Puncak Pas aja ya. Coba nih mudah-mudahan ini udah ngos-ngosan nih. Dundutan motornya bukan nggak kuat nanjak. Nih nggak mungkin nggak kuat nanjak soalnya ini motor baru teman-teman. Baru 1,5 tahun. Ini karena oil pumpnya nih bermasalah nih. Gila. Mantep. Terus saya mau makan dulu di Puncak Pas. Habis itu balik dah. Nanti aja mau diservis dulu motornya. Kapan-kapan aja kita ke ini aja Cianjurnya. Sebenarnya tadi pagi saya udah berangkat, udah pengen berangkat, udah pengen ke stasiun teman-teman. Tapi hati gimana ya? Apa naik motor aja gitu? Nggak taunya naik motor malah begini. Aduh, coba kalau saya tadi naik ini apa namanya? Naik, wow, anginnya mantep, menusuk mantep. Coba saya tadi kalau naik angkot jam segini saya baru nyampe Cianjur kota sih emang. Sebenarnya juga udah nyampe Cianjur kota, cuma karena berhubung saya bawanya pelan banget, motor endut-endutan ada masalah. Nah ini ibaratnya kan kalau buat nanjak masih kuat, cuma kalau digas ngempos tuh. Nah ini yang bekas rindu alam ya. Nah tadi dari bawah kelihatan nih. Kayak kalau buat nanjak mah masih kuat banget orang motor baru tuh. Sekarang jadi apa tuh? Liwet asap strawberry ya. Itu ya. Dan cuaca juga kayaknya agak-agak ini nih, mendung. Dinginnya nggak pakai jaket emang paling enak teman-teman kalau ke puncak itu. Makanya rasain sensasinya deh.
Begitu nyampe di kawasan itu deh tuh apa namanya? Tadi tuh Gunung Mas lepas jaketnya. Rasain sensasi dinginnya gitu, nggak pakai jaket. Waduh, mantep. Waduh, di puncak Mas masih jauh nggak ini nih? Udah dut-dutan banget ini motornya ini. Sengaja saya nggak off cam nih. Jangan sampai mogok aja pokoknya. Batal teman-teman, ini saya batalin. Nggak berani saya bawa sampai ke Cianjur. Soalnya nanti di trayek di Gunung Padangnya itu loh. Wah, itu benar-benar parah. Nah, ini udah nyampe puncak pas nih. Saya mau istirahat dulu, mau makan dulu, abis ini balik aja. Ah, puncak pas teman-teman ya. Nih, puncak pas. Saya mau istirahat dulu nih. Mau makan dulu. Gagal ke Cianjur, gagal. Ini beneran gagal, sumpah. Kemarin saya udah makan di sebelah sana, saya karena mau makan sebelah sini aja nih. Nah, kita istirahat dulu sini dah. Puji Tuhan banget, begitu saya nyampe hujan. Nah, saya istirahat dulu nih, makan dulu. Nah, itu perbatasan Bogor Cianjur. Ya, ini tetap saya tayangin teman-teman ya, walaupun gagal gitu kan. Soalnya tanggung udah nyampe puncak. Nah, ini puncak pas resort nih. Dia masuknya dari sebelah sana. Nah, tuh jalan kecilnya ke situ tuh. Puncak pas resort. Tuh ada kolam berenangnya, airnya air hangat pak, air biasa ya. Kalau air biasa sih dingin loh. Tempatnya enak nih, nongkrong santai. Pemandangannya ini puncak pas resort. Tadi saya mesen mie rebus, cuma belum jadi mie rebus bakso. 30.000. Nih helm yang saya pakai nih. Ini kameranya nanti taruh di sini. Dan ini mic-nya. Colokannya. Mic-nya ada di dalam sini nih buat ngomongnya tuh. Mic 20 ribuan yang saya pakai. Kita makan dulu guys. Ini hujannya nggak jadi nih. Mumpung nggak hujan, nanti habis makan aku mau langsung jalan balik ke Jakarta lagi. Gagal, saya nggak berani kalau bawa motor gitu dalam kondisi seperti itu ke Cianjur ya. Soalnya nanti di Cianjur itu dia punya tanjakannya lebih ini lagi di kawasan Cidaunnya dan Gunung Padangnya. Nah, hujan ternyata jadi gerimis-gerimis tuh. Oh, kabutnya turun lagi tuh. Mantap. Saya masih makan, tinggal sedikit. Tinggal telurnya doang. Nah, nih habis makan saya memutuskan untuk cabut aja lah, udah balik Jakarta karena nggak memungkinkan ya. Nah, tapi setelah habis makan itu, nah ini kan tanjakan nih. Tadinya tuh kalau kayak nanjak begini tuh dia nggak bisa digas, dut-dutan. Nah, ini normal gitu. Ya udah nggak ngempos lagi. Saya pikir apa lanjut Cianjur ya. Cuma karena niatan hati udah mau balik, ya udah balik aja lah gitu. Udah sebenarnya di sini saya rada ragu nih, mau jadi pulang atau enggak. Ya masih bimbang sebenarnya di sini. Nah, jadi sebenarnya awal pertama kalinya tuh ada di jalur sebelum masuk belok kiri Pasar Ciawi itu. Dia pas masih di Jalan Raya Ciawi. Saya lihat nih motor kenapa nih, saya bilang oh kepanasan kali kan, dari Jakarta kan lumayan juga 1,5 jaman lebih kan. Istirahat dulu dari Indomaret, saya sekalian beli minum sekalian kencing kan. Saya cek motor, saya gas tapi nggak napa-napa. Nah udah akhirnya saya lanjut. Nah begitu masuk belok kiri Ciawi lah kok makin ngempos gitu kan. Cuma saya belum mau panik lah, saya bawa santai aja dulu. Maksudnya tuh yang nggak mau pikirin macam-macam deh. Nah setelah itu makin ke atas kok makin nggak enak ya. Saya bilang aduh. Akhirnya sebelum nyampe ke Gunung Mas rest area itu ada bengkel. Itu bapaknya bahaya banget itu bengkel sumpah. Saya tanya, Pak ada filter udara nggak?
Terus dia buka sama dia, terus saya lihat juga, lah kok bersih kan, oh ini aja nih dibersihin. Nah dibersihin pakai cleaner dia kan, pakai cleaner, serot digas-gas, kok masih begitu juga ya. Dia bilang biasanya kalau injectionnya kotor disemprot gitu kan udah bersih kan. Dia buka jok, dia dengerin tutup tangki, coba nyalain. Nah nah kan bunyi gitu kan, cuma sebentar doang, lah kok mati lagi. Dia bilang wah ini mah udah nggak salah lagi katanya, takutnya pom bensinnya pak, dia punya pompa bensin, dia bilang mungkin kotor atau apa, mesti dibersihin. Jadi ini bensinnya telat, jadi kalau digas gitu bensin tuh kayak nggak ngocor gitu, ngocornya telat, jadinya sampai ngempos begitu. Saya bilang ya udah pak, bisa diiniin nggak? Dia bilang saya nggak bisa, dia bilang nggak ada orangnya. Kalau kamu mau ke Cianjur, dia bilang sebenarnya bisa nih, masih inilah pelan-pelan, dia bilang cuma kuat nanjak nggak apa. Saya bilang kalau buat nanjak sih bisa, cuma harus pinter mainin gas. Dia bilang jangan sampai terlalu dalam. Oh iya ya, saya bilang soalnya kalau dia sampai dalam banget dia ngempos, bener-bener nggak mau ngegas gitu. Jadi ibaratnya ke digas motor kan jalan, ini digas malah knalpot doang yang agak ngegaung ngebrebet, tapi jalan kagak gitu. Hati saya udah mulai waduh campur aduk tuh di situ tuh. Makanya saya mau berhenti di rest area Gunung Mas itu pun ragu, gua lanjut aja lah, berhenti juga ngapain gitu kan. Akhirnya saya lanjutin coba deh sampai puncak pas deh, dia sanggup nggak gitu. Ternyata naik ke puncak pas itu sebenarnya empot-empotan gitu loh. Nah setelah istirahat makan kan saya jalan lagi nih, dan saya bingung, ini udah nggak napa-napa gitu loh. Begitu saya udah bilang batal nggak jadi, kok normal gitu kan. Bahkan sampai ke, kalau masalah bensin ya, kalau kita bicara masalah bensinnya kotor atau apa, itu nggak mungkin juga, karena begitu habis makan dan istirahat tuh sampai ke Ciawi sama sekali nggak ada ngemposnya, dan bahkan langsamnya bagus, gasnya pun penuh gitu, maksudnya nggak ada ngempos gitu, ditariknya enak, bahkan tarikannya lebih enteng, yang mungkin habis disemprot yang cleaner tadi juga sama bapaknya kan. Nah saya bilang apa lanjut lagi gitu kan. Cuma saya pikir tadi udah ada niatan buat balik ke rumah, saya juga udah ngasih kabar nggak jadi pen, ini motornya nggak beres, saya bilang dundutan, takut nggak kuat nanjak di Cianjurnya, saya pikir kan gitu. Cuma saya bilang sayang juga kan waktunya kalau sampai ibaratnya nggak jadi. Cuma saya mikir dua kali juga sih, apa ini tanda. Jadi maksudnya tanda tuh gimana ya, soalnya saya ngerasanya aneh gitu ketika saya ingin niatkan berangkat gitu kan. Bahkan dari rumah ke Jalan Raya Ciawi pun nggak napa-napa kan, baru nyampe begitu masuk belok kiri yang kawasan Ciawi itu kok bentar baru dundutan gitu, dibawa naiknya juga dundutan. Sedangkan saya jalan ke arah dari rumah ke Bogor itu kan ada ibaratnya jembatan layang ya kan, atau jalan-jalan tanjakan kan cukup banyak juga gitu, kenapa nggak mau dundutan. Nah ketika saya masuk kawasan Ciawi puncak malah makin parah gitu kan dundutannya. Dan anehnya ketika saya jalan pulang ini kan nggak cuma turunan kan, ada juga beberapa tanjakan-tanjakan kan. Ketika saya turun dari puncak pas itu, pokoknya intinya tuh digasnya enak gitu loh, anehnya begitu. Saya pikir ini tanda kali lah, mungkin kalau saya lanjutin ada apa-apa atau gimana kan, kita juga nggak ngerti. Makanya saya tuh kalau sebelum berangkat kemana-mana, baik naik motor, naik kendaraan umum ataupun kemana lah, intinya kalau keluar rumah lah, saya selalu tuh doa, minta perlindungan, keselamatan, dijauhkan dari hal-hal buruk, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari musibah, mara bahaya, selamat dari pergi sampai pulang lagi ke rumah. Nah ibaratnya ya mungkin ini jawaban kali atau apa, saya mikirnya begitu. Makanya udahlah balik aja lah daripada ntar kenapa-napa lagi kan. Awal mulanya saya curiga di bensin, soalnya sebelumnya ya sehari dua hari bahkan ya ibaratnya tuh nggak ada apa-apa gitu kan. Begitu saya isi bensin Pertamina di yang Pertamax itu, kok begini gitu kan. Nah tetapi akhirnya itu tersanggahkan dengan pas saya arah balik dari arah Puncak Pas ke Ciawi itu sih wah benar-benar lancar, nggak ada kendala di motor ya, ibaratnya benar-benar 100% nggak ada kendala. Bahkan
Setelah off cam aja itu saya bisa tarik sampai 80 itu nggak ada masalah. Sampai akhirnya saya ketemu pom bensin Shell sebelum pasar Ciawi kan, dan saya lihat bensin, sisa separuh, saya bilang ah penuhin aja lah, saya pikirkan gitu. Saya masuk Shell, saya isi yang paling ini tuh apa V-Power sama saya isi penuhin lagi. Itu makin ngacir motornya. Dan sebenarnya mau langsung pulang dari Jakarta arahnya, tapi karena melewati kota Bogor, saya pikirkan, saya lihat ini Sukasari nih, saya bilang belok kanan, belok kiri Batu Tulis nih. Saya mampir Batu Tulis. Nah, Batu Tulis itu saya cukup lama tuh 1,5 jam ngobrol sama yang ininya, mbahnya yang apa juru kuncinya itu, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dia bilang ya mungkin pertanda gitu, takutnya nanti kalau dilanjutin di ujungnya sana ada apa, dia bilang takut ada bahaya atau apa. Dia bilang sih gitu, cuma ya udahlah, saya pikir ya emang tanda lah. Dan setelah dari Batu Tulis itu cukup lama ya, saya ngobrol segala macam, ngopi. Itu saya telepon istri, ini saya udah di Bogor nih, di kotanya, mau apa gitu kan. Dia bilang Roti Venus aja. Ya udah, akhirnya saya kan emang nggak jauh kan dari Batu Tulis itu ke Roti Venus, saya mampir ke Roti Venus. Nah, dari Roti Venus itu baru saya langsung jalan ke rumah. Dan saya bingung mau lewat mana gitu kan, pulang kan. Mau lewat jalur lama nih, saya pikir lah saya ambil di Semplak sama saya, yang tembusnya nanti Ciputat kan. Itu memang lancar. Gak ada macetnya loh. Dari kawasan Bogor yang Batu Gunung sampai Semplak, sampai ke Ciputat, dan sampai perbatasan ada tulisan selamat jalan di kota Tangerang Selatan itu kan. Itu lancar jaya, itu macet, baru ketemu macet tersendatan tuh sekitaran Pondok Indah. Itu Pondok Indah, jalan panjang Selipi, karena posisi memang jam pulang kerja ya, dan udah masuk kawasan kota kan, Jakarta kan. Itu saya nyampe 5:30 lah itu sampai Selipi. Wah, macet parah itu, bener-bener lamanya di situ. Justru dari Bogor ke Ciputat itu lancar jaya. Dan bahkan sampai saya edit ini nih, saya kan begitu pulang atau besoknya tuh nggak langsung edit kan, dapat 4 hari nih saya baru edit nih. Nah, itu motor nggak saya kebengkelin, saya bawa harian, tetap saya bawa dan nggak ada kendala gitu loh. 80 cepet saya gas, nggak ada masalah. Makanya kan aneh itu kan, orang nggak napa-napa kok, buayanya kita mau berangkat mau apa malah ada sendatan kan. Tapi kalau disuruh lagi balik lagi dengan motor, kayaknya ogah deh gitu. Maksudnya ya saya anggapnya ya tandanya ya mungkin nggak boleh bawa motor gitu kan, apa harus belusukan dengan menggunakan kendaraan umum. Cuma kalau saya bawa motor itu saya pikirnya kan saya bisa kemana-mananya tuh enak, bisa sampai berapa tempat kan. Sedangkan kalau saya naik kendaraan umum, nah dari habis naik bus Doa Ibu ke arah Terminal Pasir Hayam itu, saya udah harus naik elep tuh ke arah Cidaun. Dan itu nggak mungkin banget ketika ada spot-spot bagus atau apa, bang kiri bang berhenti, terus saya nungguin lagi elep berikutnya gitu kan. Kalau nggak ada mateng saya. Gunung Mas nih, dan udah nggak hujan, cuma jas hujan masih saya pakai aja lah. Soalnya tadi ada di puncak pas, gerimis-gerimis kan, takut ntar di bawah hujan lagi. Sebenarnya masih agak siang ini, saya mau mampir dulu ke mana namanya, di sini nih, rest area Gunung Mas. Gila ya, puncak sih apa-apa mahal loh bener. Indomie 30.000 sama bakso, kencing bayar lagi 3.000, motor bayar lagi goceng, buset. Jadi ibaratnya tempat makan itu nggak ada fasilitas kencing, nggak ada fasilitas parkir. Soalnya kalau dia ada fasilitas ya nggak mungkin bayar lagi. Saya belok kiri aja nih, puncak ini rest area Gunung Mas. Mau ini aja apa ya? Ngopi dulu enak kali ya. Tuh motor 3.000 tuh, bayarnya di mana ya? Sini kali nih. Oh, dia ambil karcis. Nih, tekan tombol. Itu area Gunung Mas dulu, saya mau ngopi dulu lah, istirahat lah. Ini banyak parkir motor kok. Emang nggak boleh naik apa gitu? Boleh kali lah. Hah? Masa nggak boleh sih? Ya kalau nggak jauh banget dong. Pasti boleh lah. Iya loh.
Enggak kan yang di sononya boleh no. Di sini kan nggak boleh lewat nih, berarti belok ke kiri sini nih. Nah, mau ngopi yang enak gitu kan, suasananya kan. Ini udah enak kan nih motor nih, cuma tetap aja nggak berani lah. Pak, ini nih, boleh parkir kan sini nih? Boleh kali ya, tuh udah ada motor parkir. Cuma saya nggak mau makan lagi. Itu ke situ apa tuh ya? Boleh masuk nggak motor ya? Ah, yang di belakang sini aja nih. Kemana saya ngopi di belakang sini nih. Oh, mana ya? Bukan. Salah pan. No, sebelah no. Ini sebelah sini nih. Kemana saya ngopi yang warung belakang sini nih. Ah, bapaknya baik soalnya ibunya. Sekalian buka lepas jas hujan kan. Nah, sini aja nih. Tuh. Yang ini warung tutup ya, nggak buka lagi. Pak, buka ya? Oh ya, kirain tutup. Kita ngopi dulu, istirahat bentar. Ngopi heula, jangan ngemil-ngemilnya lah. Tadi Indomie 1 30.000, kini Indomie 2. Indomie telur sama bakso 30.000, WC 3.000, parkir goceng. Set. Parah, ini murah. Kopi goceng, masih standar lah. Nih 3.000 cemilan. Ini enakan yang di belakang sini, baik bapaknya. Jelas kita lanjut Kita lagi. lanjut guys. Setelah istirahat lumayan, ngopi apa segala. Wah tuh bisa foto-foto kan tuh di atas tuh bener. Nah ini ada petunjuk-petunjuk arahnya, jalannya. Enak, nggak kagok. Nah mana nih? Sini nggak boleh, ke sini pasti. Ah keluar ke kiri tah. Di sini kios-kiosnya banyak teman. Tinggal pilih mau yang mana. Coba saya lebih nyaman di belakang tadi tuh, lebih enak lah, lebih nyaman gitu. Dah beres, saya mau udah bawa baju nih, tas apa ya. Ya belum ada jalannya kali lah, mungkin disuruhnya naik angkot kali mungkin lah. Masih dari awal juga udah ragu pergi pakai motor sebenarnya. Cuma ya gimana? Aduh. Enak sebenarnya rest area Gunung Mas ini loh. Tempatnya luas, tempat makanannya banyak. Kalau harga makanan nggak tahu juga deh, ya kayaknya sama deh, kopi goceng kayaknya ya. Kalau tadi saya di sono Puncak Pas kopinya 15.000. Kagak jadi lah, makanya ini keluarnya kemana nih? Oh ini kali tuh ya, keluar kemana nih keluaran nih? Nih tuh situ tuh, tak bayar parkir dulu kan, 3.000 nih parkirnya nih. Kang punten bra ah 3.000. Ya non siap, 3.000. Ayo kita lanjut teman-teman. Ntar saya mau beresin dulu. Cuaca terbilangnya puncak hari ini nggak terlalu dingin, agak-agak apa namanya, panas. Tadi aja pas saya datang itu matahari nyengat banget. Sebenarnya tadi saya udah ke bengkel, jadi dia punya oil pumpnya. Padahal sebelum berangkat udah nyerpis saya. Udah servis, ganti oli apa segala.
ya udah siap lah gitu kan. Bensin ya kayaknya itu saya biasa ngisi sel, tadi nggak ketemu sel, ya udahlah. Dan saya perhatiin yang naik banyak nih hari ini nih. Dari tadi makin siang makin banyak yang naik dibanding yang turun. Tadi turun dari Puncak Pas ke Gunung Mas saya sendirian tuh, belakang nggak ada kendaraan, sepi banget. Kalau ini udah masuk Cisarua ya. Nah ini udah agak macet kalau di sini. Dan cuacanya juga udah nggak sejuk. Kalau hujan di sini baru sejuk. Kalau nggak hujan ya ini panas tuh, nyengat. Beli oleh-oleh aja kali ya, buat orang rumah. Beli apa ya? Bingung beli apa. Ya sedih ya, kagak jadi, gagal. Padahal saya pengen banget itu ngerasain vibe-nya Cianjur Selatan. Jadi rencananya gini tadi, saya mau naik motor. Awal mulanya pengen naik ngeteng angkot gitu, karena saya udah tahu kan apa-apa aja kan naiknya kan. Cuma begitu udah mau nyampe stasiun Angke loh, padahal tadi saya gak jadi balik lagi. Naik motor aja lah kayaknya lebih enak. Jadi tujuan saya naik motor tuh gini. Nah, kalau naik motor itu kan saya bisa ke tempat-tempat lain tuh. Kalau naik Elop kan dari Terminal Pasir Hayam itu kan langsung ke Cidaun. Dan nggak mungkin kalau ada spot itu kan kita minta turun apa segala ntar naik lagi kan, cari angkot itu nggak mungkin banget lah ibaratnya. Kalau naik motor kan enak tuh. Saya bisa berhenti dulu kan kalau lagi ada spot-spot bagus di Cidaunnya kan. Nah, saya pikir makanya enak naik motor. Jadi pikir tadi mau ke Gunung Padang dulu. Gunung Padang, nanti habis dari Gunung Padang, nah turun lagi lewat Sukanegara. Nah, terus sampai ke Sindang Barang, nanti belok kiri Cidaun kan tuh. Nah, saya bermalam di Cidaun semalam, saya pikir gitu, cari penginapan di Cidaun, main dulu tuh di pantai-pantainya, di pantai selatan ya. Pantai Cemara atau pantai apa gitu kan. Nah terus bermalam semalam, paginya saya langsung jalan. Itu mau ambil jalur Cidaun Ciwidey. Nah Ciwidey Ranca Bali itu juga kan, waduh bagus juga jalurnya. Dan kalau saya lihat di map dari Cidaun sampai Ciwidey itu cuma 2 jam. Dipikir masih deket lah, jalan pagi enak nih jam 6 nih pas matahari terbit kan. Masih enak-enaknya gitu-gitu, pengen pasti dapat banyak video itu saya. Soalnya kan kita kan main di kawasan Cidaun ke Ciwidey-nya aja itu kan banyak spot kan. Bisa mampir ke Kawah Putih, ke situ Patenggang. Pokoknya banyak spot lah itu. Ada ini juga apa namanya? Curug apa segala kan. Ya cuma ya udah, mungkin apa ya, kayak kita mah Tuhan belum kasih jalan kali, mungkin kalau dilanjutin ya amit-amit lah, ada apa-apa kan kita nggak tahu. Mendingan kalau soalnya saya lebih coba lagi nih loh, motor sebelum saya pergi itu nggak napa-napa gitu loh, maksudnya nggak ada kendala lah, aman-aman aja. Bahkan dari rumah sampai ke mana Jalan Raya Bogor, sampai bahkan dari di Ciawi juga enak langsung. Begitu masuk belok kiri Ciawi kok dutan nih. Saya pikir panas atau apa kan dulu kan. Tau lah, bingung. Saya kalau buat motor Matic makanya saya nggak terlalu suka. Saya lebih demen motor tangki kalau buat touring. Dari dulu memang pakainya motor touring. Dutan ya kan. Terus ke bengkel, sama bengkel coba dibersihin walaupun udah diservis kan. Pakai karburator cleaner apa yang ink cleaner itu kan, karena ini injection kan. Nah, saya pikir filter ininya bagus kan, nggak kotor. Saya feelingnya bensin kayaknya nih. Apa ngisinya tadi ke bagian pertamak yang campuran ya? Tahu lah.
Habis dari rumah tadi pikir mau isi di jembatan 5, arahnya nggak searah, muter. Nanti aja lah saya pikir kan di kawasan Senen Jatinegara juga nanti ada pom bensin. Ternyata Shell-nya kelewatan. Adanya Pertamina dan udah kedip-kedip itu saya bensin. Ya udahlah isi aja lah Pertamax yang biru kan. Tadi kalau tahu gitu saya isi yang merah itu Pertamax gitu. Saya cuma takutnya terlalu panas ke Beat ini gitu, Honda Beat ini kalau yang pakai yang merah. Malah begini. Ya tanda juga lah saya anggapnya gitu. Kita nggak bisa salahin siapa-siapa, saya anggapnya tanda lah. Soalnya saya biar bagaimanapun mesti peka gitu. Apa-apa kan, apalagi ini jalan jauh kan. Saya ninggalin keluarga ibaratnya pengen nginep kan. Kita harus peka gitu, maksudnya wah ini saya anggap aja tanda lu nggak boleh pergi, mungkin hari ini nggak boleh bermalam atau apa gitu. Jadi saya anggapnya gitu aja. Ya mungkin di lain kesempatan ada waktu lagi. Wah ini enak banget ya kalau bukan lebaran, lenggang, jalannya lancar jaya, tuh. Ini udah enak nih, ini sebenarnya godaan nih. Udah nggak ndut-ndutan ini, capek deh. Udah nyampe mari masa balik lagi puncak pas lagi, udah janganlah. Kalau niat kita udah pulang udah. Apalagi saya udah WA istri saya tadi, nggak jadi batal, motornya ndut-ndutan. Tadi bener loh, digas. Dia nahan, gak mau ngegas gitu, kayak kurang bensin. Makanya si yang bapak tadi bengkel orang kebaya loh. Udah nggak usah, dia bilang jangan. Dia udah meriksa apa segala kan, ya saya kasih aja lah. Udah gitu, dia dibilang ini makanya oil ininya apa sih pompa bensinnya kotor apa segala gitu, jadi kayak kurang bensin. Berbet bukannya berbet, kalau berbet mah ya setengah berbet lah. Jadi kalau digas tuh kok gasnya kosong gitu, kagak mau. Ya saya bilang ini mah kagak nanjak, saya bilang. Makanya tadi tuh yang video yang awal-awal tuh yang saya naik ke puncak pas itu sebenarnya rada-rada ngendet gitu. Saya takutnya tabrak belakang doang, makanya saya ngambilnya kan kiri terus itu. Kasih kesempatan yang lain buat jalan dulu dah. Apalagi posisi lagi nanjak kan, di orang juga barang kan, gas terus kan. Nah itu saya waduh mundur, gue takut mundur. Adalah saya putusin pulang daripada ntar ada apa-apa kan. Walaupun ini sebenarnya udah bener ini. Kacau. Udahlah, nanti aja, nggak apa-apa, lain kali. Apa mesti ngangkot kan gitu kan. Sayang tuh dari Lampegan nggak ada ini angkot. Sebenarnya kalau mau ke Gunung Padang itu dari stasiun Lampegan, turun dari Lampegan enak tuh, deket. Jadi saya nggak usah ke Cianjur sini, ngambil jalur Sukabumi, naik kereta Pangrango, terus naik Siliwangi, turun di stasiun Lampegan. Nah sayangnya ya harus naik ojek. Tahu dah kalau saya cek di itu sih, kalau naik motor 18 menit. Tahu dah kalau ada ojek apa enggak gitu masalahnya. Takutnya begitu turun di Lampegan nggak ada ojek kan, wah repot. Masa kita udah gitu, saya masa mesti nunggu Siliwanginya lagi kan. Paling enak tuh sebenarnya tuh turun di Lampegan ya, naik ojek. Nanti di Gunung Padang naik ojek lagi, tapi jangan balik ke Lampegan. Ke jalan yang depan tuh yang ada mobil elep lah, pokoknya yang ada jalur kuning yang ini nih. Jalur kuning ini kan jalan nasional nih, di Jalan Raya apa namanya, Pagelaran. Nah situ Jalan Raya Pagelaran situ. Di situ ada banyak elep tuh, dari Pagelaran ke Ciwidey dah langsung, jadi nggak ke Cidaun. Soalnya kan nggak bawa motor. Bisa aja sih ke Cidaun, cuma tetap saya berarti ngindep. Emang mesti ngindep sih kalau udah ke Cianjur Selatan mah, karena agak jauh juga. Nah itu dari Cidaun pun ke Ciwidey itu ada elepnya. Kalau dari kota Cianjur ke Cidaun, nah itu tarifnya
sekitar kalau harga normal ya sampai Cidaun ya itu 60.000. Kalau lagi high season apa lebaran atau apa itu bisa 2 kali lipat 120.000. Cuma nggak tahu kalau ke Cidaun. Nah kalau ke Sindang Barang 60.000. Kalau ke Cidaun kan lebih jauh tuh, mungkin bisa 80 kali. Kalau dari kota Cianjur ya dari terminal Pasir Hayam itu. Nah kalau dari mana namanya Cidaun ke Ciwidey ya itu sama 60.000 tuh. Jaraknya sebenarnya lebih jauhan dari kota Cianjur ke Cidaun dibanding Cidaun ke Ciwidey. Enak itu, aduh. Ntar lah tunggu ganti motor, mau beli Aerox saya lah. Ganti Aerox aja, Aerox. Aerox 155 yang Alpha ya. Tuh cakep tuh, kemarin saya udah lihat-lihat di YouTube tuh Aerox tuh. Sampai bawah ini saya tuh pompa ban. Pikir buat jaga-jaga ban kempes apa kita bawa kompas segala kan. Ya saya kalau kemana-mana pasti bawa kompa. Emang dari dulu ini kompanya kompa ini apa? Yang model digenjot. Biasanya pompa saya yang model diinjek lagi rusak. Yang model diinjek-injek itu. Nah dulu kemana-mana kalau touring itu tuh bawa pompa, bawa apa gitu kan. Udah pagi sore aja nggak berasa sambil ngomong. Enak loh jalanannya sumpah. Nih kuping udah mulai nggak terlalu budek. Tadi di atas kayaknya agak-agak ngedengung budek juga. Macet Oh macetnya angkot doang. Angkot pada pangkal. Tuh anak sekolah bubaran. Tadi ada anak sekolah bubaran. Itu doang macetnya. Udah enak nih digasnya juga nih udah langsam banget ya, tapi udahlah. No. Saya lebih baik ikutin kata hati. Kalau niatnya tadi udah mau pulang. Jangan balik lagi, Pan. Kalau mau tadi habis makan dinekatin gitu. Priangan Sari, pusat oleh-oleh khas Bogor. Tuh keripik-keripik gitu doang. Ubi Cilembu ya. Iya ntar di depan ada nggak tuh? Si Penny doyan ubi. Mana ubi? Beli ubi aja lah. Tahu berapa duit deh? Saya kalau gini takut diketok harganya. Talas Bogor no. Talas Bogor, ubi. Ntar aja lah. Saya lagi sedikit-sedikit bad mood. Pengen lewat ini saya sebenarnya pulang nih, mau coba lihat Sumarekon Bogor. Katanya lebih cepat lewat Sumarekon Bogor ya. Gak tahu jalannya. Dan ini apa namanya nggak? Dia punya dudukan ininya nih buat handphonenya nih, buat ngeliat mapnya dicopotin. Udah lama sih dicopotinnya. Kalau ada dudukan mapnya enak nih buat handphone nih. Wow, nggak ada harganya sih ubi Cilembu berarti itu ya. Di depan sih masih ada lah, tar aja lah. Gampang. Kapan waktu balik lagi juga bisa kok. Ngangkot bentaran juga bisa sama saya mah. Nih judulnya jadi cuma ini doang nih. Motoran sarapan Indomie pulang lagi, anjir. Sarapan Indomie 30.000. Indomie bakso 1 biji. Kirain Indominya 30.000. Tapi baksonya sih agak gede. Coba ya, agak gede juga baksonya sih. Ini baru nih. Ensanting Valley, Bogor. Si Penny nyuruh ke kopi kelotok lagi. Aduh. Coba lu main kopi kelotok katanya. Malas lah saya. Dia kalau nggak salah udah lewat kopi kelotok. Kopi kelotok dulu baru Ensanting soalnya kalau dari atas. Enak jalannya lancar. Ini udah sampai Bima Cakti lagi nih. Di depan udah ini Mega Mendung.
Ya Mega Mendung ya. Oh salah tadi saya. Daripada nggak ada hasil tadi sekalian tuh. Aduh salah. Ah udahlah biarin lah. Pacet. Saya udah lama nggak ke wihara Pacet. Mau main-main tuh wihara Pacet. Sembayang mah enggak. Nggak ngerti saya soalnya kalau sembayang agama Buddha gitu. Tapi saya mau iya tuh Pacet ya udah lama. Mau lihat itunya tuh apa yang masih ada nggak tuh air 7 sumurnya tuh? Ah udah nyampe jembatan sini nih. Ya 7 sumurnya tuh wihara Pacet tuh masih ada tadi lupa tuh. Nyampe sini baru inget Pacet tuh ya. Kalau Pacet dari Puncak Pas nggak gitu jauh kayaknya deh. Sebenarnya kalau sampai ke Cianjur kota sih masih sanggup aja, lagi berbet-berbetan di dundutan. Cuma yang saya takutin justru pas udah masuk itu tuh kawasan Cianjur Selatannya. Takut nggak ada bengkel atau apa kan. Aduh, gagal. Bukan gagal maning soalnya belum pernah kalau naik motor mah. Sekarang jalanannya udah bagus, saya lihat soalnya Cianjur Selatan itu udah mulus. Pokoknya cakep lah pemandangannya juga. Tinggal cerita nanti aja lah. Macet deh. Wah ini dari zaman dulu nih tukang-tukang gemblong, kacang. Sekarang udah regenerasi kali. Macet lancar lagi. Nggak udah apa namanya kagak ada adem ademnya loh. Panas. Nah ini dari Dairyland Farm Park. Saya paling malas kemana-mana pakai jaket, kenapa ya? Berarti bukan biker sejati. Kalau biker sejati kan pakai jaket, pakai anti angin, pakai sarung tangan gitu kan. Itu baru biker sejati itu. Cuma helm doang full face ya karena buat naruh kamera. Kalau kagak buat naruh kamera juga saya malas sebenarnya pakai full face. Enakan pakai half face kalau helm kalau saya. Sari Barokah, roti unyil. Ya karena buat naruh kamera lah nih udah Nikol nih. Nikol. Kedai Sunda kanan. Kayak enggak sama aja. Malah lebih lama soalnya saya berhenti kan tadi kan istirahat kan. Neo Asri Hotel. Puncak udah nggak kayak dulu ya. Dulu di bawah sini aja kan ibaratnya kan banyak villa juga nih kan banyak penginapan kan. Itu masih dingin enak gitu kan. Karena kan di balik-balik rumah-rumah warga ini segala kan atau toko-toko ini kan ibaratnya tuh lembah atau apa kan atau kayak sawah gitu kan masih pemandangannya bagus masih adem. Sekarang panas. Sekarang puncak kalau mau yang ini di atas sekali Puncak Pas itu baru enak tuh. Ada 2 penginapan yang rekomendasi sih itu. Puncak Pas Resort yang tadi sebelahnya saya makan Indomie itu kan bawahnya Puncak Pas Resort tuh. Nah ada lagi namanya hotel apa ya? Hotel Puncak Pas ya. Ada turunan dikit deh dari Puncak Pas Resort itu, rada turunan dikit nggak jauh sebelah kiri adanya. Ntar saya tulis di layar dah pas edit dah namanya gitu. Itu juga enak tuh, masih rada adem gitu, rada dingin. Dan maksudnya posisinya pinggir jalan ya enak gitu. Ya kalau yang mau adem-adem ya banyak yang di dalam-dalam.
Cuma kalau mau posisinya di pinggir jalan itu doang tuh Puncak Pas Resort sama ada hotel lain. Sama yang kemarin tuh yang cuma nggak ada buat familinya. Oh ini mah udah kayak apa namanya Jakarta. Ya panasnya berasanya udah kayak Jakarta. Mirasari. Badan sih nggak berasa capek, cuma ya gimana ya, lebih kepada hati sih, kecewa, kagak jadi, batal. Udah bawa tas, bawa baju, saya bawa baju tidur, bawa baju gantian 2, celana tidur, bawa celana, udah ibaratnya udah persiapan lah, sikat gigi, segala, sabun. Karena saya tahu kalau yang penginapan-penginapan yang di pinggir-pinggir pantai situ yang di Cidaun takutnya nggak komplit teman-teman. Anduk apa saya bawa. Takutnya kan nggak ada anduk atau apa. Soalnya itu kan cuma kayak semacam apa ya, homestay atau apa, takut nggak komplit. Ternyata takdir berkata lain, suruh saya pulang. Mau beli tapi males ya, hatinya males. Saya ngikutin hati apa-apa. Kalau hatinya rasanya nggak mau minggir ya udah nggak mau. Males banget. Priangan sehari lagi nih. Bener panasnya udah kayak Jakarta, cuma anginnya doang ngeber kenceng. Nih di sini bye-bye nih. Dulu saya sering, bukannya sering, 3 kali ketangkap polisi itu Simpang Gadok tuh lurus lampu merah. Dan Mini Mania. Dan kata yang tukang angkot yang Cisarua Sukasari juga pernah ngobrol, banyak bang sering yang ketangkap katanya. Gocap. Sekarang mah nggak mau kali gocap. Hilang kali. Cakep nih. Nih ada turunan terus nih dari tadi nih. Nah, tadi nih nanjak di sini nih. Berbet begitu. Di gas kosong gasnya. Ya, Tuhan, mobil. Ya di gas kosong. Nah, ini udah nyampe ini Megamendung nih. Ini Karunia Bakti lagi istirahat. Mau ini udah mau nyampe Ciawi bentar lagi. Tadi Pasar Cisarua kan udah lewat. Udah lama nggak motoran lama gitu, jauh. Cuma kok badan nggak berasa capek ya gitu, nggak berasa pegel, pantat juga nggak ini. Apa mungkin udah terbiasa jalan gitu kan? Nah, depan ada Ciawi nih. Simpang Gadok dulu sih. Tuh di depan macetnya tuh, apa mobil keluar. Nggak tahu habis dari mana, kang parkir aja P3. Plat B. Habis lewat itu kali, jalan pintas. Panas bet. Panasnya. Pasar Cisarua belum lewat ya? Oh iya, masjid yang itunya Al Barokahnya belum lewat sih. Oleh-oleh Cisarua Bogor nih. Cuma birunya lain, kata aja Bogornya Bogor mana, Cisaruanya Cisarua mana. Soalnya di sini
apa namanya mobil Cisarua Bogor banyak juga. Belok kiri Ciawi Tajur, lurus tol Jagorawi. Oh berarti bener. Padahal udah berapa kali lewat loh. Lupa melulu. Burger Bangor cabangnya banyak di mana-mana ada ya, tadi Burger Bangor tuh barusan tuh. Gila bener panas ya sumpah. Bener kagak bohongan saya. Nyelenet. Goseng lu. Makin hitam aja dah. Bogor 12 kilo, Jakarta 70 kilo. Buset. 70 kilo coy. Macet coy. Tajur Bogor lurus, Sukabumi lurus. Nih Simpang Gadok nih. Ini udah Pullman Vimala Hills. Tuh dulu lagi nggak tahu tuh lurus aja masuk tol tuh. Aduh. Karena udah dibangun dulu di sebelah situ ada pos polisi tuh. Udah dirapiin ini mah nih. Bener depan Ciawi dah udah. Nah teman-teman, sampai di sini aja. Terima kasih telah mengikuti kegagalan saya ke Cianjur Selatan ya. Ya begitulah. Udah bingung mau ngomong apa. Aduh saking galau ya teman-teman. Oke, see you, sampai berjumpa di video saya berikutnya. Saya langsung pulang teman-teman, ini langsung ke rumah ke Jakarta. Nggak kemana-mana lagi. Mau ngerasain apa namanya kopi di rumah, kopi Lampung. Sambil apa ya, tau lah coba ntar ngemil-ngemil apalah, ngilangin bete kan. Oke, see you.